dua tim afirmasi dan tim oposisi. Masing-masing tim diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, tentu saja, saya persilakan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari tim afirmasi. Saya Joko Santiro, absen 19 sebagai pembicara pertama. Di samping saya ada Hori Valihati Sabrina, nomor absen 20 sebagai pembicara kedua. Dan di sampingnya ada Atavian Putra Hariwijaya, absen 3 sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, kami dari tim oposisi. Saya Brenda Tamrin, absen 12 selaku pembicara pertama. Di sebelah saya Citra Putri Andini, absen 8 selaku pembicara kedua. Dan di sebelahnya ada Yuwar Samudra, absen 36 selaku pembicara ketiga. Terima kasih. Untuk fungsi pada debat kali ini adalah kemajuan teknologi yang nyatanya tak hanya merambat di kalangan remaja dan orang dewasa, namun juga menyentuh hidup anak-anak di bawah umur yang rata-rata memiliki gawe sendiri. Fakta ini mulai pro dan kontra di tengah-tengah kalangan masyarakat, khususnya di kalangan orang tua. Lalu, bagaimana tanggapan masing-masing tim untuk menanggapi hal tersebut? Saya persilakan untuk berafirmasi agar menyampaikan pendapat dengan waktu yang diberikan selama 3 menit. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari tim afirmasi akan menanggapi mosi tersebut. Kami dari tim afirmasi setuju dengan pemberian gawai terhadap anak di usia dini. Karena pemberian gawai terhadap anak di usia dini memiliki dampak positif tersendiri. Contohnya bagi balita mempelajari bahasa, bentuk, hitungan dengan gawai. Anak-anak sekolah juga lebih banyak memiliki variasi dalam pembelajaran dengan menggunakan gawai. Bahkan saat ini masing-masing sekolah sudah memiliki aplikasinya masing-masing. Dalam hal ini, menjauhkan anak-anak dari gawai dapat menyulitkan mereka dalam kegiatan pembelajaran yang saat ini serba gawai. Bahkan saat ini, anak-anak lebih jago dalam hal teknologi daripada orang tuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya atas mosi yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami tim oposisi akan menanggapi mosi tersebut. Sekarang bisa kita lihat bahwasannya anak usia 6-12 tahun atau usia sekolah dasar saat ini rata-rata sudah mempunyai gawai masing-masing. Meskipun jika dipikir-pikir mereka belum sepenuhnya membutuhkan gawai saat di luar jam pelajaran sekolah. Minat membaca dan menulis pun menjadi turun karena anak-anak lebih suka hanya menonton video saja tanpa berusaha menuliskannya kembali dalam bentuk tulisan. Waktu belajar mereka pun cukup terkuras karena kembali lagi mereka akan lebih memilih menonton video-video yang bersifat hiburan permainan atau game online daripada menonton video-video pembelajaran yang terbilang cukup monoton. Apalagi sekarang ini banyak sekali konten-konten yang tidak senonoh yang beredar bebas dalam aplikasi platform gawai yang sangat berbahaya bagi pola pikir anak usia dini. Maka dari itu kami tidak setuju atas pemberian gawai terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Terima kasih atas pendapatnya dari tim oposisi. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apa tanggapan kalian terhadap pendapat dari tim oposisi? Menurut saya, pendapat tim oposisi tadi kurang tepat karena pada zaman sekarang penggunaan gawai tidak jarang lagi digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Terlebih lagi, semenjak adanya pandemi ini, semua pembelajaran disampaikan melalui gawai. Mulai dari pemberian materi hingga harus memahami materi itu sendiri, semuanya bergantung pada gawai. Jadi, penggunaan gawai tidak hanya diperuntukkan oleh orang dewasa saja, karena itu juga penting untuk pendidikan anak-anak. Tak hanya itu, gawai juga bermanfaat dalam membantu orang tua untuk mengurus anak-anaknya. Semisal, ketika orang tua sedang sibuk mengurus rumahnya, ia bisa memberikan gawai kepada anak-anak mereka supaya mereka tenang dan tidak menangis ketika ditinggal dengan cara menontonkan video khusus anak-anak di bawah umur yang ada di platform gawai. Dari argumen yang telah diberikan oleh tim afirmasi, apakah ada sanggahan dari tim oposisi? Baik, kami akan memberikan sanggahan. Tadi disebutkan bahwa orang tua yang sibuk akan memberikan gawainya terhadap anak-anak agar anak menjadi tenang saat ditinggal. Kami tidak setuju akan pernyataan tersebut. Anak-anak bisa saja mengalami kecanduan dalam bermain gawai jika seperti itu.
Teknologi inilah yang membuat anak selalu ingin dipuaskan dengan cepat. Akibatnya, anak menjadi gampang bosan dan ngambek. Bahkan dikutip dari Praktisi Kesehatan Anak mengatakan bahwa teknologi dapat merusak otak anak dan membuat anak menderita penyakit mental. Ia juga menyebutkan bahwa gawai merupakan salah satu penyebab keterlambatan berbicara dan berpikir kritis terhadap anak. Padahal anak-anak di usia dini adalah masa-masa yang mendapatkan pendekatan dari orang tuanya, bukan malah asik sendiri dengan gawainya. Hal ini yang menjadi awal mula anak mengalami kecanduan bermain gawai hingga ia dewasa nanti jika tidak segera mengambil langkah yang tepat. Bagaimana tim afirmasi? Apa kalian akan menganggap balik argumen dari komposisi? Menurut saya penggunaan gawai sangat bermanfaat dan saya tidak setuju dengan pernyataan anak dapat sulit berpikir kritis jika menggunakan gawai. Sebaliknya, anak saat menggunakan gawai dapat lebih aktif dalam membaca, lebih memahami hal-hal sekitar yang tidak diajarkan di sekolah, dan dapat mengasah sistem motorik pada anak yang secara tidak langsung dapat membuat anak lebih mudah berpikir kritis. Aplikasi pada gawai tidak melulu soal game online atau video yang mengarahkan untuk bermain saja. Perkembangan teknologi memungkinkan aplikasi-aplikasi baru bermunculan yang dapat mengasah otak kanan dan otak kiri anak, sehingga anak dapat lebih pintar dari generasi-generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi juga bisa dimanfaatkan oleh anak menjadi lebih kreatif, seperti menjadi konten kreator, dan komunikasi yang lebih mudah di era online seperti ini memungkinkan anak berteman dan bergaul dengan teman-teman di luar sana. Terima kasih. Selanjutnya, apa argumen terakhir dari tim oposisi? Waktu 3 menit diserahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Namun kami dari tim oposisi masih tidak setuju. Kami mengutip dari riset Yayasan Kaiser yang menyatakan bahwa rata-rata anak-anak ini menghabiskan waktu selama 7,5 jam di depan layar setiap harinya. Bandingkan dengan data dari konservasi alam yang memaparkan bahwa anak-anak prasekolah hanya menghabiskan waktu selama 1,5 jam untuk bermain di luar ruangan. Ini menyebabkan anak-anak zaman sekarang memiliki postur badan bungkuk karena sering duduk dan menunduk saat bermain dengan gawainya. Lalu 1/4 orang tua mengaku bahwa mereka sering meninggalkan anaknya dengan gawai menjelang tidur. Padahal layar terang pada gawai dapat membuat mata menjadi rusak. Anak-anak yang kecanduan ini biasanya memiliki masalah psikologis, yaitu di mana menjadi pendiam dan menyendiri saat menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan sosialisasi dengan orang lain. Bukan hanya itu, anak-anak ini menjadi mudah marah, panik, stres, dan tidak fokus saat belajar. Itu dia argumen dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih argumen dari tim oposisi. Argumen tersebut adalah argumen terakhir dalam debat kali ini. Dengan mosi pemberian gawai terhadap anak di bawah umur. Kesimpulan yang dapat diambil adalah anak-anak di bawah umur boleh menggunakan gawainya sampai diberi waktu batasan dan harus didampingi oleh orang dewasa. Demikian debat bahasa Indonesia